warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah kalau kabar kalian baik-baik saja. Dan jaga kesehatan ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan gerakan inti. Sebelum melakukan gerakan inti, jangan lupa untuk melakukan baca doa atau berdoa dahulu. Selesai berdoa, baru kita melakukan gerakan pemanasan. Kenapa melakukan gerakan pemanasan sebelum melakukan gerakan inti? Karena gerakan pemanasan itu untuk melemaskan organ-organ otot pada tubuh kita. Oke? Oke, selanjutnya Mr. Aldi akan mengajarkan gerakan dasar atletik. Nah, atletik adalah dasar untuk berolahraga. Dari atletik ini kamu bisa mengembangkannya menjadi kegiatan bermain maupun olahraga yang dapat diperlombakan. Atletik merupakan kata dari bahasa Yunani kuno yaitu atlon, yang berarti berlomba atau berbanding. Atletik terdiri atas lari, lompat, dan lempar. Bagaimana cara melakukan gerak dasar atletik dengan benar? Oke, berikut Mister akan memberikan contoh. Yang pertama adalah lari. Nah, lari digunakan sebagai dasar cabang olahraga yang ada. A. Lari pelan. Lari pelan ini sering disebut juga jogging. Gerakan ini sangat berguna bagi daya tahan tubuh, kesehatan, dan kebugaran tubuh. Lari ini lebih mementingkan ketahanan tubuh dibandingkan kecepatan. Jogging dilakukan dengan langkah pendek dan santai. Saat berlari, bernafas dengan santai dan berbarengan dengan langkah kaki kita. Jadi saat kita berlari jogging tuh pelepasan nafas jangan terlalu cepat, harus berirama dengan langkah kaki dan gerakan tubuh kita. Nih, seperti berikut Mister akan memberikan contoh untuk jogging. Nah, dan selanjutnya lari cepat. Lari cepat disebut juga sprint. Gerakan dasar seperti saat lari pelan, hanya langkah kakinya harus panjang dengan irama langkah yang cepat dan tetap. Olahraga ini bisa dilakukan secara perorangan juga, diperlombakan. Lari cepat ini sangat mengandalkan kecepatan dan kekuatan sehingga nafas pun harus diatur dengan baik dan kadang perlu menahan nafas agar kecepatannya lari lebih maksimal. Nah, sekarang secara umum gerakan lari sprint dibagi menjadi 3 gerakan, yaitu posisi tubuh saat berlari, ayunan kedua lengan, dan gerakan langkah kaki. Untuk lebih jelasnya, amati dan peragakan lari jarak pendek ini. Yang pertama, gerak dasar lari cepat yaitu lari pada ujung kaki. Tumpuan kuat agar mendapat dorongan yang kuat. Dan yang kedua, sikap badan condong ke depan kurang lebih 60 derajat sehingga titik badan selalu di depan. Dan yang ketiga, ayunkan langkah kuat dan cepat, siku ditekuk 90 derajat, kedua jari-jari tangan lurus agar gerak langkah kaki juga cepat dan kuat. Yang keempat, setelah 20 meter dari garis start, langkah diperlebar dan sikap badan dicondongkan ke depan, tetapi dipertahankan secara ayunan lengan dan gerakan. Langkah juga dipertahankan kecepatannya serta kekuatannya, bahkan harus ditingkatkan. Nah, itu untuk lari. Nah, selanjutnya lompat jauh. Lompat jauh termaksud cabang atletik pada lompat jauh.
awalan dan tolakan adalah kemampuan yang sangat memerlukan untuk mencapai jarak lompat yang jauh. Tahap-tahapan lompat jauh yang harus dikuasai adalah: yang pertama, awalan. Gerakan ini bertujuan untuk mendapatkan kecepatan yang sangat tinggi, agar dorongan badan ke depan lebih besar. Dan yang kedua, tolakan. Tolakan ini sangat menentukan jauhnya lompatan yang akan dicapai untuk memperhatikan hal berikut. Yang pertama, posisi badan saat melakukan tolakan jangan terlalu condong. Yang kedua, tolakan harus kuat dan cepat, serta jangan mengurangi kecepatan saat melakukannya. Dan yang ketiga, gerakan ayunan tangan akan membantu keseimbangan badan dan diusahakan pandangan tetap lurus ke depan. Oke, berikut yang ketiga atau yang C, melayang. Setelah melakukan tolakan di balik tumpuan, usahakan saat melayang harus dijaga menggunakan kedua tangan. Saat melayang pada lompatan jauh ada beberapa teknik yang dipakai, seperti melayang dengan sikap jongkok, dan sikap tubuh melenting. Itu untuk melayang. Dan yang terakhir adalah mendarat. Saat mendarat, posisi kaki harus sejajar dan mendarat secara bersamaan, diikuti dengan dorongan pinggul supaya badan jatuh ke depan. Karena apabila badan jatuh ke belakang akan merugikan si pelompat. Oke, berikutnya adalah gambar yang sedang bergerak untuk melompat di bawah ini. Selanjutnya adalah gambaran lintasan lari. Ini berikut adalah gambaran lintasan lari sprint atau bisa juga jogging, tapi kebanyakan lintasan ini dipakai untuk lari sprint. Ini untuk yang kedua adalah lintasan lompat jauh. Lintasan lompat jauh terdiri dari 40 meter kurang lebih dan 13 meter balok tumpuan untuk lompat jangkit, dan lebar papan tumpuannya sekitar 20 cm, dan bak pasir untuk tempat mendaratnya. Kalau untuk tempat mendaratnya jangan dilakukan di tempat berbatu ya, karena takutnya berbahaya dan takut mencederai kita. Berikut nih lintasan gambaran lompat jauh. Kenapa dipakai dengan pasir? Kalau misalkan dipakai dengan berbatu, yang ada nanti kalian atau para atlet pada cedera nanti yang ada. Sekian video dari Mr. Aldi, dan lakukan gerakan yang sudah Mr. Aldi berikan di rumah, dan jaga juga kesehatan. Dan jangan lupa bila sudah selesai melakukan gerakan, silakan untuk melakukan cuci tangan, karena kita mengantisipasi COVID-19. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.